Hakikat idealisme objektif. Yang pertama, definisi dari idealisme. Idealisme merupakan satu sudut pandang atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar itu sangat erat hubungannya dengan ide, jiwa, dan pikiran. Kata idealis dalam filsafat memiliki arti yang berbeda dengan kata sehari-hari. Yang pertama, seseorang yang memiliki moral tinggi, estetika, dan agama, serta menghayatinya. Yang kedua, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu program yang belum ada. W.F. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata idealisme lebih tepat daripada idealisme. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal, dan jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan akal sebagai hal yang lebih dulu daripada suatu materi. Yang kedua, yaitu idealisme objektif. Menurut Plato, dunia ini dibagi menjadi dua, yakni dunia persepsi, dunia penglihatan, suara, dan benda-benda individual. Dunia yang seperti ini dianggap sebagai dunia yang konkret, temporal, dan rusak, bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan dunia penglihatan saja. Yang kedua, ada alam di atas alam. Konsep seperti ini yaitu alam konsep, ide, universal, atau esensi yang abadi. Konsep manusia mengandung realitas lebih besar daripada yang dimiliki orang perorangan. Kita mengenal benda-benda individual melalui konsep atau contoh-contoh yang abadi. Selanjutnya yaitu tokoh idealisme objektif. Tokoh idealisme objektif yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, siapa saja yang telah mengetahui ide, maka manusia akan mengetahui jalan yang pasti dan akan menggunakan ide tersebut sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah Immanuel Kant. Ia menyebutkan bahwa filsafat idealisme menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni dan yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Yang ketiga adalah David Hume. Menurut David Hume, ia menekankan pada aspek pengalaman daripada rasionalitas dalam menjelaskan segala sesuatu. Ia juga berusaha mengkritisi keyakinan-keyakinan atau tradisi yang sudah ada sebelumnya. Meski demikian, Hume juga menyadari keterbatasan akal budi untuk mengungkapkan sesuatu. Hume juga berpendapat bahwa moral hanya berdasarkan pada perasaan. Setelah mempelajari hakikat idealisme objektif pada yang pertama, yang kedua ini kita akan mempelajari hakikat empirisme. Apa sih empirisme itu? Empirisme adalah suatu aliran filsafat yang menitik beratkan pada peristiwa pengalaman secara indrawi sebagai sumber pengetahuan dan juga kebenaran. Indrawi di sini yaitu meliputi indera pendengar, yaitu telinga, indera penglihatan, yaitu mata, indera pembau, yaitu hidung, indera perasa, yaitu lidah, dan juga indera peraba, yaitu kulit. Aliran ini mulai muncul pada abad ke-17 setelah aliran rasionalisme. Empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiriah yang berarti pengalaman. Aliran ini sangat bertolak belakang dengan aliran rasionalisme karena pada aliran rasionalisme sendiri yaitu menitik beratkan akal manusia sebagai pengetahuan, sebagai sumber pengetahuan, sedangkan empirisme sendiri menitik beratkan pada pengalaman secara indrawi sebagai sumber pengetahuan. Berdasarkan pandangannya, ajaran pokok empirisme terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber pengetahuan pada aliran ini berasal dari pengalaman-pengalaman. Yang kedua, metode berpikir pada aliran ini berasal dari bukti dan juga percobaan berdasarkan pengalaman tersebut. Dan yang ketiga, metode penalaran yang digunakan pada aliran ini menggunakan metode induksi sebagai pola pikir. Metode induktif sendiri yaitu metode yang pendekatannya berasal dari fakta yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan juga hukum yang sesuai, kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh aliran empirisme pada lingkungan sekitar yaitu ketika perilaku dan juga tindakan
mengalami pengalaman, yaitu melihat secara langsung mungkin keluarga, teman, atau kerabat lainnya yang berkata kasar dan juga anak tersebut menirunya. Sebaliknya, seorang anak yang baik yang merasakan keluarga yang harmonis, perilaku yang baik juga akan memiliki pengalaman yang baik, kemudian tindakan tersebut akan ditirunya pada kemudian hari. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama adalah Aristoteles. Ia menggunakan pendekatan empirisme untuk menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ia mengandalkan kemampuan indera, khususnya penglihatan dan pendengaran. Penggunaan pendekatan ini kemudian disebut sebagai metode induktif atau metode empirisme. Setiap kasus kejadian yang meliputi fenomena alam ataupun fenomena sosial diberikan kesimpulan umum atau generalisasi sehingga diperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ini menciptakan satu alat bantu bagi pengetahuan ilmiah yang disebut statistika. Yang kedua adalah Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, pengetahuan sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Menurut Bacon, kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh metode deduktif. Yang ketiga adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawi. Kebenaran hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Ia meyakini bahwa pengenalan intelektual merupakan hasil penjumlahan dari data-data indrawi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Hobbes menganggap sistem materi tersusun dari dunia dan materi sebagai objek pengenalannya. Keberadaan objek pengenalan berlangsung secara terus-menerus karena adanya hukum mekanisme. Dalam sejarah filsafat modern, pemikiran Hobbes merupakan sistem materialistis yang pertama. Yang keempat adalah John Locke. Ia dilahirkan di Warrington, dekat Bristol, Inggris. Di samping ia menjadi ahli hukum, ia menyukai filsafat dan teologi, mendalami kedokteran dan penelitian kimia. Yang terakhir ada David Hume. Pemikiran empirisnya terakumulasi dalam ungkapannya yang singkat, yaitu I never catch myself at any time without perception. Saya selalu memiliki persepsi pada setiap pengalaman saya. Dari ungkapan tersebut, Hume menyampaikan bahwa seluruh pemikiran dan pengalaman tersusun dari rangkaian kesan atau impression. Pemikiran ini selangkah dalam merumuskan bagaimana sesuatu pengetahuan terangkai dari pengalaman.